Pemirsa, kapal induk Amerika Serikat USS George H.W. Bush terlihat melintasi Laut Arab di tengah meningkatnya ketegangan di kawasan. Kehadiran kapal ini diklaim untuk memperkuat blokade laut terhadap Iran sekaligus mengamankan jalur pelayaran internasional. Komando Pusat Amerika Serikat CENTCOM mengonfirmasi kapal induk USS George H.W. Bush saat ini berada di Laut Arab. Kapal perang ini membawa lebih dari 60 pesawat tempur. Pengerahan dilakukan untuk mendukung blokade laut terhadap Iran yang mencakup wilayah Teluk Oman hingga Selat Hormuz, yang merupakan jalur vital perdagangan energi dunia. Amerika Serikat menyebut operasi ini sebagai upaya menjaga kebebasan navigasi. Sementara itu, Iran kembali memperingatkan Amerika Serikat untuk tidak merebut Selat Hormuz. Iran pun dengan tegas menyebut Selat Hormuz sebagai garis merah dan tak segan menenggelamkan kapal-kapal yang melanggar aturan di Selat Hormuz. توجه بکنن جدی بگیرن اخطارها و هشدارهای سرلشکر عبداللهی رو رئیس قرارگاه ارشد که خاتم الانبیا رو اینا رو جدی بگیرن و قاعدتا اگر بی توجه باشن ما حتی نظرم رو دارم میگم ما حتی به قیمت جنگی دوباره تنگه هرمز رو از دست نخواهیم داد. امریکایی‌ها بفهمن تنگه هرمز خط قرمز ماست. امریکایی‌ها باید مطالعه بکنن این پایگاه به دردشون نمیخوره. اگر نگران منطقه‌ان که به دروغ میگن، ما با کشورهای منطقه رو امن نگه می‌داریم. و اگر آدم بشن ما بنای جنگ با اونها رو نداریم. کما این کتاب ها نداشتیم در ارشد که 47 سال گذشته و اینها. اونها هم منطقی باید برسن به این نتیجه که جمع کردن پایگاه ها براشون مقرون به صرفه تر است تا تجهیز دوباره، بازسازی دوباره، سلاح آوردن دوباره و امکانات دوباره. بهترین راه برای امریکا این هست که خودش رو بکشه کنار از این جنگ. حالا اعلام شکست نمیخواد بکنه، فلان نمیخواد بکنه، اینها اعلام کنه کار تمام شد. دقیقاً. مردم دنیا خودشون نتیجه گیری هاشون رو میکنن. ما نه خواهان توقف صادرات نفت از منطقه هستیم، نه خواهان توقف تجارت در این منطقه هستیم که برخی از تجارت ها مثل کود شیمیایی، پتروشیمی ها، غیره ذالک و اینا تقریبا کل دنیا تا خود امریکا بهش نیازمند. Meski terus di bawah ancaman Amerika Serikat, Iran tetap membatasi kapal-kapal yang masuk dan keluar dari Selat Hormuz. Salah satunya, kapal yang melintas wajib untuk mendaftar secara online. Attention all vessels, attention all vessels, attention all vessels in Oman Sea. This is Iranian Sepah Navy. If you see any warship in your vicinity, keep a distance more than 10 miles from them, because I'm ready to open fire on them without any warning. Iran terus membatasi lalu lintas kapal di Selat Hormuz. Sejumlah syarat baru pun dikeluarkan oleh pemerintahan Iran melalui Persian Gulf Straits Authority. Beberapa syarat diantaranya adalah kapal yang akan melintas wajib mendaftar secara online. Nantinya kapal ini akan mendapatkan email resmi dari Iran. Izin melintas hanya diberikan kepada kapal yang patuh atas seluruh poin dalam email tersebut. Iran juga menetapkan Selat Hormuz hanya terbuka untuk kapal dagang. Kapal militer dan kapal milik Amerika Serikat, Israel, dan sekutunya tidak boleh melintas. Iran juga mengatur wilayah perairan yang bisa dilintasi dengan pengawasan ketat di bawah militer Iran. Pembatasan ini semakin membuat kondisi di sekitar Selat Hormuz memanas. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi melanjutkan safari diplomatiknya ke Cina. Di sisi lain, Amerika Serikat berharap pertemuan antara Cina dan Iran membawa hasil positif.
Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi tiba di Bandara Internasional Beijing Rabu dini hari. Kedatangannya disambut oleh pejabat tinggi Kemenlu Cina. Araghchi langsung bertemu dengan Menteri Luar Negeri Cina Wang Yi. Salah satu pembahasannya adalah upaya negosiasi damai antara Iran, Amerika Serikat, dan Israel. Saat ini Cina memposisikan dirinya sebagai mediator antara ketiga negara yang bertikai. Sementara itu Amerika Serikat melalui Menteri Luar Negerinya Marco Rubio mengingatkan Cina penutupan Selat Hormuz dalam waktu panjang hanya akan merugikan Cina. On the first point about the visit, it's fine. I hope the Chinese tell him what he needs to be told, and that is that what you are doing in the Straits is causing you to be globally isolated. You're the bad guy in this. You guys should not be blowing up ships. You should not be putting mines. You should not be trying to hold hostage the global economy. I hope the Chinese bring, whether it's done privately, but I hope it's done directly, that's the message they deliver to them. As I outlined earlier today, China is an export-driven economy. Pasukan militer Iran mencegat sebuah drone di langit Selat Hormuz pada malam hari. Drone tersebut ditembak jatuh oleh sistem pertahanan Iran di Selat Hormuz. Usai tertembak, drone tersebut hancur dan terbakar di langit. Meski gencatan senjata masih berlangsung, Selat Hormuz masih memanas akibat blokade yang dilakukan oleh Iran. Sampai saat ini pihak Iran belum mengetahui pemilik drone yang memasuki wilayah Selat Hormuz. Amerika Serikat merilis video serangan terhadap kapal penyelundup narkoba di Laut Pasifik Timur. Pada serangan ini, pasukan Amerika Serikat menewaskan 3 orang yang ingin mencoba melakukan penyelundupan narkoba. Terlihat kapal yang digunakan oleh para penyelundup hancur di roket Amerika Serikat. Setidaknya 22 orang telah tewas sejak April dalam serangan serupa yang dilaporkan oleh Komando Pusat Amerika Serikat. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran Ismail Baghai menyebut kehadiran militer Amerika Serikat di Timur Tengah menjadi beban dan sumber ketidakamanan. Ia juga menyerukan kepada negara-negara tetangga untuk berhenti meminjam keamanan dari kekuatan ekstra kawasan. Pangkalan militer Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah tersebar di sejumlah negara strategis seperti di Bahrain, Qatar, Kuwait, dan Uni Emirat Arab. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Ismail Baghai, memperingatkan tetangga-tetangga Iran di Teluk Persia terkait upaya peminjaman keamanan di kawasan. Baghai menyebut alih-alih memberikan keamanan, kehadiran militer Amerika Serikat di kawasan justru menjadi beban dan sumber ketidakamanan. Bahkan dapat membahayakan negara-negara yang menjadi tuan rumah dari pangkalan-pangkalan AS tersebut. I guess everyone in our region now recognizes the fact that the American military presence in our region is a liability rather than a security assurance or insurance. So that means that the countries of the region must get together to build confidence among each other and to try to build a mechanism that is inclusive of all of them to guarantee their collective security. That's what we have been pursuing for decades. Baghai juga mengatakan tindakan defensif Iran sepenuhnya ditujukan terhadap aset dan pangkalan AS yang aktif menyerang Iran dan tidak ditujukan terhadap negara-negara kawasan. Ia menegaskan bahwa Iran tidak memiliki permusuhan dengan negara-negara Arab di Teluk Persia dan sepenuhnya berkomitmen pada prinsip hubungan yang saling menghormati. Iran dilaporkan mengancam Uni Emirat Arab akan meluncurkan serangan jika tidak menghentikan persekutuan dengan pihak yang memusuhi Iran. Uni Emirat Arab sebagai tuan rumah pangkalan musuh dianggap berbahaya bagi perdamaian dan stabilitas regional. Lebih dari 9 pekan konflik di Timur Tengah masih berlangsung dan terus meluas.
Iran dilaporkan mengancam Uni Emirat Arab akan meluncurkan serangan jika tidak menghentikan persekutuannya dengan pihak-pihak yang memusuhi Iran. Dilansir dari media Iran Military Media, Markas Besar Militer Pusat Iran Khatam Al-Anbiya menegaskan jika Uni Emirat Arab mengambil tindakan apapun terhadap pelabuhan Iran, maka angkatan bersenjata Iran akan menyerang dan menghancurkan Uni Emirat Arab. Kementerian Luar Negeri Iran mencatat Abu Dhabi mengizinkan wilayahnya digunakan untuk serangan yang menargetkan Republik Islam. Selain itu, Uni Emirat Arab sebagai tuan rumah pangkalan musuh juga membawa konsekuensi berbahaya bagi perdamaian dan stabilitas regional. Diketahui Uni Emirat Arab dan sejumlah negara regional lainnya termasuk Bahrain, Qatar, Arab Saudi, Kuwait, dan Yordania mengizinkan wilayah mereka menjadi landasan peluncuran serangan ke wilayah Iran sejak agresi pada 28 Februari hingga 7 April. Iran pun membalas dengan meluncurkan serangan terhadap target-target AS dan Israel di wilayah tersebut. Hingga kini konflik antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran di Timur Tengah belum kunjung mencapai perdamaian. Pemirsa, Amerika Serikat mengakhiri operasi Epic Fury ke Iran. Selain itu, Amerika juga menghentikan sementara operasi Project Freedom atau pembebasan Selat Hormuz. Amerika Serikat resmi akhiri operasi tempur Epic Fury di Iran. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio mengatakan operasi militer tersebut selesai karena semua tujuan utama telah selesai dan akan fokus pada pembebasan Selat Hormuz. Selain akhiri operasi Epic Fury, Amerika Serikat juga hentikan sementara operasi pembebasan Project Freedom di Selat Hormuz. Penghentian sementara berdasarkan permintaan Pakistan dan beberapa negara lain untuk memberi ruang bagi upaya penyelesaian kesepakatan damai dengan Iran. Meski operasi pembebasan Project Freedom terhadap kapal yang terjebak di Selat Hormuz ditangguhkan sementara, namun Amerika tidak akan membuka blokadenya dari Hormuz. Padahal sebelumnya Menteri Perang Amerika Serikat Pete Hegseth memberi sinyal kesiapan penuh militer Amerika dan menyebut telah membangun kubah di atas Selat Hormuz. Ya, pemirsa, dihentikannya operasi Epic Fury menandakan kegagalan agresi Amerika di Iran. Menurut pengamat Timur Tengah Pizarro Ghazali Idrus, Amerika sudah kehabisan cara untuk menekan Iran. Iya, betul. Menurut saya Amerika sudah gagal. Ini deklarasi kegagalan dari Amerika Serikat yang disampaikan langsung oleh Marco Rubio bahwa Epic Fury sudah berakhir, tidak berlanjut. Karena apa? Karena terbukti blokade militer, serangan militer, blokade Hormuz ternyata itu gagal melumpuhkan dan juga memadamkan semangat perlawanan Iran di dalam perang yang sudah hampir 2 bulan ini. Saya kira sekarang Amerika Serikat, Donald Trump itu benar-benar frustasi karena jalur apapun yang mereka sudah lakukan, bayangkan digempur fasilitas nuklirnya, kemudian pernah digempur juga Pulau Kark ya, kemudian sekarang dilakukan mencoba ada blokade militer yang dilakukan oleh Amerika Serikat di perairan Oman. Ternyata sampai sekarang Iran masih eksis, Iran bahkan berhasil melakukan serangan kembali drone-drone kepada kapal-kapal tempur Amerika Serikat di perairan Oman, walaupun itu hanya sekedar tembakan peringatan gitu. Tetapi ini membuktikan bahwa Amerika Serikat itu menyerah. Dia sudah tidak punya cara lagi bagaimana untuk menekan Iran, dan klaim-klaim yang ini kan juga menarik. Kan dia mengatakan Epic Fury sekarang sudah berakhir, padahal sebelum-sebelumnya dia mengatakan bahwa dia sudah memenangkan pertarungan dengan Iran berhasil dilumpuhkan, Iran berhasil dikalahkan. Tetapi kemudian sekarang Epic Fury itu disampaikan bahwa berakhir. Ini membuktikan ada jeda yang sangat panjang ya. Ini membuktikan bahwa Amerika Serikat selama ini itu gagal dalam menundukkan dan melumpuhkan perlawanan dari Iran. Bahkan kalau kita lihat sekarang ya, Iran melakukan serangan lagi kepada Uni Emirat Arab ya, Iran melakukan serangan kepada kapal militer Amerika Serikat. Artinya Iran itu siap perang panjang, dia tidak menyerah, dan yang terjadi kan sekarang justru Amerika Serikat itu udah mengatakan mereka mengakhiri episode pertarungan Epic Fury. Bahkan sekarang diplesetin kan Epic Fury menjadi epic failure gitu, kegagalan yang epic. Saya kira ini yang terjadi pada sekarang. Donald Trump problematikanya dia waktu tidak berpihak sama dia.
kalau perang kemudian dilanjutkan, kita ingat bulan Agustus ini sudah akan memasuki kampanye midterm election dan waktunya sangat sedikit sekali dan dia tidak punya banyak opsi, maka kemudian dia sepakat untuk mengakhiri operasi Epic Fury dan kemudian mulai masuk kepada meja perundingan.